Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tutorial cara pembuatan peta kemiringan lereng menggunakan software ArcGIS. Untuk pertama-tama, marilah kita siapkan softwarenya dulu. Dan untuk data yang dibutuhkan yaitu ada data Demnas, data IUP, data luas kabupaten, dan data kemiringan lereng itu sendiri yang saya dapatkan dari Google. Baiklah, untuk pertama-tama kita memasukkan data Demnasnya ya seperti biasa yaitu klik kanan pada layers, add data, lalu masukkan data Demnasnya saya masukkan. Dan ini data Demnas seluruh Indonesia ya. Dan selanjutnya data IUP yang akan kita masukkan karena kita bakal mencari kemiringan lereng sesuai dengan IUP yang kita butuhkan saja. Seperti biasa masukkannya di layar, klik kanan, add data, lalu masukkan IUP-nya. Dan saya masukkan juga. Jadi inilah IUP saya. Untuk langkah selanjutnya, saya akan memotong untuk sebesar iup saya saja, itu iup baku tengah, yaitu ke Spatial Analysis Tool, lalu lalu kita ke Extraction, lalu pergi ke Extract by Mass. Untuk di input raster kita masukkan yang demnasnya, dan yang ini kita pilih iupnya yang sudah kita potong. Lalu kita bakal simpannya di file yang kita inginkan. Kalau saya bakal simpannya di lereng, lalu buat new file ke database. Nah, di sini. Lalu kita akan memberikan nama Demnas. Yup saya itu Bangkot Tengah. Kita save, kita oke kan. Oke, sudah selesai. Jadi sudah terpotong. Jadi kita klik kanan ini, kita remove saja. Lalu kita lihat propertiesnya. Kita pergi ke source. Sistem koordinatnya masih WGS 84 karena bawaan dari data yang dari Google. Jadi sebelum kita proses, kita akan transformasi dulu sistem koordinat ke UTM sesuai IUP kita masing-masing, yaitu dengan cara data management tool, lalu ke projection, lalu ke raster, lalu kita pakai project raster. Input rasternya, outputnya kita simpan di Demnas, Demnas Bangkot Tengah UTM. Save. Lalu ini kita sesuai dengan IUP saya yaitu Bukit Asam. Jadi memakai WGS 1984 UTM Zone 48S. Lalu kita oke kan. Lalu lalu selanjutnya kita oke kan saja. Nah, sudah muncul kan Demnas Bangkot Tengah yang sesuai dengan UTM kita yaitu 48S tadi. Yang ini kita remove saja. Kemudian kita pakai blank map baru. Namanya oke, ini no saja.
Habis itu kita masukkan data yang sudah UTM tadi. Hmm, ini, yang UTM tadi. Kita buka, oke sudah. Kemudian langkah selanjutnya kita ke Spatial Analysis Tool. Salah, Spatial Analysis Tool. Kemudian kita ke Surface. Kemudian kita pakai Slop. Input rasternya kita masukkan. Terus outputnya yang ini. Tapi kita ganti slope. Save. Yang ini kita ganti ke persen. Sisanya kita biarkan lalu kita oke kan. Oke, sudah keluar. Sudah jadi. Kita matikan saja yang ini. Kemudian langkah selanjutnya, karena pembagian kelasnya belum sesuai dengan kita inginkan, jadi akan kita reclass. Eh, kita kita pergi kita pergi ke reclass. Lalu kita ke reclassify. Untuk klasifikasinya yaitu melihat di Google ada beberapa banyak. Jadi pengklasifikasinya ini kita klik, jadi jadi 5 kelas. Di bagian breakdown ini, pastikan diklik yang persen sampai muncul 100. Yang paling besar 100. Kemudian pembagiannya itu ada 0 sampai 8, 8 sampai 15, 15 sampai 25, 25 sampai 5, dan 45 sampai 100. Menurut kata Google. Lalu kita bikin di sini 8, 8, 15, 25, 45, 100. Oke. Betul kan? 5 sampai 100. Lalu kita oke kan. Kemudian di output rasternya kita simpan di sini. Namanya kita jadi break class. Kita save lalu kita klik OK. Nah, sudah selesai. Yang ini kita matiin saja. Kemudian langkah selanjutnya, karena ini bentuknya masih data raster, akan kita konversi ke data vektor. Data SHP atau data SQL dengan cara kita ke conversion tool, kita cari from raster, kita pilih raster to polygon. Input raster yang request tadi, ini value tetap outputnya. Di sini misalnya Bangkot Tengah slope. Kita save, kemudian kita oke kan. Nah, sudah. Nanti hasilnya bakal seperti ini. Kenapa acak-acakan mungkin ini karena data dari Google. Jadi pada IOP saya mungkin pada tahun segitu belum ada, jadi hasilnya kayak gini. Jika selesai, kita centang ini. Lalu kita lihat open attribute table. Ada 7.056 data.
Lalu kita sederhanakan dulu ke geoprocessing, lalu kita pilih dissolve, kita pilih bangku tengah slope, outputnya kita bikin dissolve. Oke, ini kita ambil grid code, lalu kita okekan saja. Nah, sudah. Selanjutnya, kita upgrade tabelnya hanya menjadi 5 kelas sesuai yang kita inginkan tadi. Kemudian, yang ini kita klik kanan, kita klik ke properties, akan kita ubah simbologinya pergi ke kategoris, lalu ke ini kita ambil grid code, lalu ininya warnanya kita pilih yang ini, lalu kita add value, warnanya tergantung keinginan masing-masing. Bisa ini, kemudian ini, kemudian pilih property for all symbol, warnanya kita non color, ini oke, harusnya kita klik. Eh, salah. Bentar, bentar. Bentar. Yang ini kita ubah dulu menjadi ini. Oke. Terus ini yang properties R, ininya kita jadi no color. Oke. Nah, sudah. Jadi seperti ini. Kemudian untuk tampilan yang lebih menarik, kita bisa buat hill shade di surface. Mana dia? Surface di hill shade. Untuk hill shade kita pakai ini. Output raster. Yang UTM kita kasih namanya Hillshade. Hillshade sudah. Habis ini centang yang model shadow. Terus klik OK. Nah, sudah selesai. Ini kita pindahin ke atas. Nah, di sini kita klik kanan lalu ke properties, lalu ke display. Di bagian transparansi misalnya 80%. Lalu kita oke. Jadi seperti ini. Ya, kita besarkan. Jadi seperti ini. Mungkin nih hasilnya seperti ini karena dari data di Google dan tahap pembuatan kemiringan layarnya sudah selesai. Di sini kita tinggal tambahkan kelas kemiringan dan klasifikasinya.
ke add file, kita bikin kemiringan, ininya kita bikin teks, oke, kemudian klasifikasi, add file, klasifikasi, kita teks, oke, geser-geser dulu, ini kelas, ini dan persen, ini sudah. Kemudian kita klik kanan, kita edit fitur taster editing, kemudian di kemiringan kita bikin sesuai di Google tadi 0 sampai 8, kemudian 8 sampai 15, kemudian 15 sampai 25, kemudian 25 sampai 45, kemudian besar dari 45. Untuk klasifikasi 0 sampai 8 itu datar, lalu landai, lalu agak curam, ini curam, dan sangat curam. Oke, sudah sesuai dengan yang di Google. Kemudian kita ke editor, save edit, lalu stop editing. Nah, sudah selesai. Jadi peta kemiringan layarnya sudah selesai. Selanjutnya kita membuatkan layout. Membuat layout sesuai keinginan masing-masing. Baiklah, berikut adalah video pembuatan kemiringan layar. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.